Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bagian perangkat lembaga peradilan. Baiklah, yang pertama peradilan umum. Pada awalnya, pengadilan umum diatur dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 2 Tahun 1986. Setelah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, menurut Undang-Undang Negara Rakyat Indonesia tahun 1945, Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dan Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Sistem peradilan umum ini dibagi menjadi dua, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota atau kabupaten. Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan, hakim, panitera yang dibantu oleh panitera muda dan panitera muda pengganti, sekretaris dan jurusita yang dibantu jurusita pengganti. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris yang dibentuk oleh undang-undang. Bagian yang kedua yaitu peradilan agama. Peradilan agama ini diatur dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang peradilan agama serta Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. Peradilan agama ini dibagi menjadi dua, yaitu peradilan agama dan pengadilan tinggi agama. Peradilan agama berkedudukan di ibu kota atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Dan bagian yang ketiga yaitu peradilan militer. Peradilan militer ini diatur dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan pemerintahan negara di bidang penuntunan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat terdiri atas 3, yaitu auditorat militer, militer tinggi, jenderal, dan militer pertempuran. Bagian keempat yaitu peradilan tata usaha negara. Pada awalnya, peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Rakyat Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara serta diubah lagi dengan Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang peradilan dan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dan bagian yang kelima yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negeri Rakyat Indonesia tahun 1945. Lebih lanjutnya, MK diatur dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Agung
dan Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan putusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua yang juga merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Masa jabatan hakim konstitusi ini 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Sekian pembahasan dari kami, kelompok 3. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Jadi simpulannya perangkat lembaga peradilan negara Indonesia itu ada 5, yaitu peradilan umum yang dibagi atas peradilan negeri dan pengadilan tinggi, ada pengadilan agama yang terbagi menjadi pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara yang terbagi menjadi pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.